Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, kepada masyarakat Indonesia keseluruhan yang saya hormati pula. Sebelumnya saya minta maaf, saya menyampaikan surat terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nama saya Ahmad Suparwi, berdomisili di Desa Purwosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Saya menyampaikan keluhan saya karena saya merasa terdolimi adanya pembangunan jalan tol Semarang Demak seksi 2, karena sampai sekarang saya belum mendapatkan ganti rugi atau ganti untung. Padahal saya mempunyai tanah SHM nomor 471 yang asli pembuatan tahun 1982. Ini dari pihak tol juga sudah mengetahui kalau saya punya surat SHM 471, karena saya pernah turun menunjukkan pada pengelola jalan tol itu di Balai Desa. Tapi kenapa tetap digusur? Saya merasa terdolimi. Tadi ini buktinya, ini tahun tanggal 2 Desember. Sebelum digusur itu saya memang mendapat undangan ke Balai Desa, suratnya katanya mediasi. Tapi ternyata mediasi itu adalah malah saya disurai surat tanggal 2 November ini untuk menandatangani surat tanah SHM nomor 471 dengan surat sadar dan sukarela menyerahkan pada jalan tol untuk digarap atau diuruk. Saya kan tidak mau karena saya belum dapat ganti. Saya tidak mau sampai 2 kali itu. Tapi dia mengatakan, ya apa-apa Pak, tidak mau tangan, tapi 1-2 hari tetap diuruk. Itu namanya adalah pemaksaan kehendak. Jadi saya merasa dirugikan atau terdolimi karena tidak ada niat baik musyawarah atau untuk mencapai mufakat atau nego-nego, karena dia mengklaim kalau dia sudah punya hak pakai tahun 2003. Tapi kalau sudah ada hak pakai, pada saya punya surat sertifikat SHM nomor 41 tahun 82 itu kan janggal jadinya. Kok bisa-bisa saya terbit surat yang pakai? Padahal ini surat sertifikat saya tahun 1982. Dengan bukti sampai sekarang itu pemerintah juga masih mengakui, karena saya masih bayar pajak ini. Tahun 2020 saya juga bayar. 21 ini saya juga bayar. Tahun 22 juga masih bayar. Berarti kan negara masih mengatakan itu hak milik saya. Kenapa dia kok bisa muncul terbit surat hak pakai tahun 2003? Ini kan kejanggalan besar. Maka saya merasa didolimi dengan bukti-bukti saja. Sampai surat dari desa itu ada data-data dari desa, orang yang sudah menyerahkan sertifikat, sudah mendapat bayaran, ini nama-namanya tercantum di sini. Tapi nama saya tidak masuk di sini karena saya memang belum menyerahkan sertifikat. Dan bukti saya sebagai dinah sawah saya yang kena jalan tol ini saya buatkan. Ini adalah tanah orang-orang yang ini nama saya ini terlewatkan dengan bukti ini lah. Ini nomor 39 Sumirah, ini namanya Sumirah. Nomor 40 Rokim, ini nomor 40 Rokim. Nomor 41 hasilnya kan saya ini Haji Ahmad Suparwi, tapi tidak ada di sini. Lalu nomor 41 Kasnidi, ini Kasnidi. Ini saya gambar sini satu bekas Kasnidi. Nomor 42 berapa ini? Kastipa. Ini Kastipa. Nomor 41 Ersadi, ini batas sebelah timur saya, Ersadi. Ini ada bukti-bukti dari desa kalau saya memang belum mendapatkan ganti rugi atau ganti untung. Tapi kenapa tanggal 2 Desember itu tetap digusur, tidak ada musyawarah atau nego? Ini mau
berharap tidak langsung digusur. Ini tanggal 2 Desember nih. Sudah saya tanami padi. Ini digusur. Itulah namanya penduluman sampai sekarang. Ya setelah digusur itu kan saya kan gimana ya itu tanah sudah saya tanami, dan harapan karena saya orang petani swasta tidak ada jaminan tua, saya mendapatkan tanah itu untuk zaman hari tua saya, karena harapan saya semoga saya di hari tua saya tidak menggantungkan pada anak cucu. Nah, sekarang sudah digarap jalan tol, sampai sekarang belum ada ganti rugi atau ganti untung. Sudah laporan di Polda, mulai sejak digusur tanggal 2 Desember pagi itu saya sore langsung lapor di Polda. Ini laporannya di Polda tanggal 2 Desember ini. Dan saya sudah lapor di BPN. Saya di BPN, tenang Pak, Bapak kan punya sertifikat, nanti kitanya dipatoki. Memang ya penggusurannya agak terlambat, sebelumnya memang awal-awal sudah diurus, tapi saya termasuk belakang tanggal 2 Desember sebelumnya sudah di orangnya sudah di. Tapi sampai dulu itu kan Pak saya tidak ada penyelesaian gitu. Padahal BPN katanya, saya nanya di BPN, gimana Pak, karena saya ini Pak tidak ada. Ya, tenang Pak, Bapak nanti kan nggak dipatoki dulu, nggak ada. Di sini ada datanya, tidak ada. Data tidak ada, di kabupaten juga tidak ada. Jadi nama saya memang belum menyerahkan sertifikat, padahal tanah saya kena jalan tol, tapi saya belum menyerah ada surat masuk sertifikat saya. Berarti kan memang belum ada. Sampai hampir setahun lebih ya, 2 Desember sampai saya dengar tanggal 5 Juli 2022 itu kan sudah sampai 2 Desember 2020 kan sudah 1 tahun ya. Saya dengar Pak Presiden kok berkunjung di Semarang, di pasar Semarang, saya langsung naik sepeda motor, jaraknya kurang lebih 22 kilo atau berapa sampai sana itu dari pagi. Saya itu ya orang tua tidak pernah jalan-jalan, jadi saya berani-beranikan demi untuk menyatakan atau membenarkan bahwa saya ini betul-betul belum mendapatkan ganti untung. Saya terus sampai di sana jam 8 saya menunggu kedatangan Pak Jokowi. Tapi sebelum bapak-bapak kan datangnya kan siang, beritanya jam 11, tapi ternyata sampai jam 1 lebih lah. Saya diawasi terus sama Pas Pampres, terus saya ditegur sama Pak Pampres. Ada apa Pak? Ini sebenarnya Bapak kok mencurigakan. Ya Pak, saya memang mau bertemu dengan Pak Presiden karena melaporkan saya merasa dirugikan jalan tol. Surat saya itu fotokopi sertifikat dan surat-suratnya diminta. Ya saya dari Pampres, Pas Pampres. Nanti saya ke Jakarta, saya sampaikan bersama ingin ketemu Pak, ya nanti ada acara tersendiri Pak. Saya kan ragu sampai tidak ya sampai Pak Presiden. Nah, akhirnya saya menunggu sampai jam 1 lebih baru ketemu Pak Presiden masuk. Langsung saya bisa berjabat tangan dengan Pak Presiden. Datang sebentar Pak, saya berteriak untuk minta ingin berjabat tangan. Saya bisa berjabat tangan Pak, saya di korban jalan tol. Dari mana? Ini saya dari Pulau Sari, Karangtengah Demak. Terus Pas Pampres yang di belakangnya mengambil saya dari mana, saya jelaskan saya dari Pulau Sari, Kecamatan Karangtengah. Dan nanti saya sampaikan itu tanggal 5 Juli ya, tanggal 7 Juli saya dipanggil ke Polda. Tanggal 31 Desember itu memasang apa merah itu, tapi sayangnya patoknya kok pinggir. Jadi para pengendara yang lewat atau bapak-bapak pejabat yang lewat itu kurang mengetahui lah. Jadi kalau memang kalau Jawa ini rapat yang lagi wong pinggir, naison tengah barang ya tidak tahu. Sampai sekarang ini sudah dicoba, banyak mobil yang lewat. Sampai sekarang belum ada etikat baik untuk menyelesaikan. Jadi saya mohon kepada Bapak Presiden, satu ya mohon pertolongannya untuk secepatnya menyelesaikan masalah lahan ini, karena saya masyarakat Indonesia dan pemerintah kan tidak akan merugikan rakyat.
kebaikan. Karena kalau dulu saya melihat ketoprak itu mencari kebaikan yang ancik-ancik bangkene liyan. Jadi saya itu merasa jadi korban. Sudah 2 tahun belum ada penyelesaian, padahal bukti-bukti ya sudah menentukan bahwa tidak ada etikat baik. Sampai sekarang tidak ada musyawarah atau nego-nego atau gimana, karena saya sertifikat masih di tangan saya. Padahal tetangga sebelah itu yang sudah menyerahkan sertifikat, ini yang kena sedikit sudah dipecah, sudah dikembalikan sertifikatnya. Saya kan tidak ada, padahal saya masuk dalam pembangunan jalan tol sampai sekarang belum mendapat ganti rugi atau ganti untung. Jadi saya mohon pertolongan dari Bapak Presiden untuk segera menyerahkan. Dan juga jangan diselesaikan dulu sebelum masalah pertanahan ini diselesaikan. Jangan sampai ada orang yang dirugikan. Semoga jalan yang dibangun itu bermanfaat dan memberi berkah, karena keluhan atau doa dari orang yang terzalimi itu sangat mustajab. Dan karena tanah saya itu juga tanah harapan tabungan saya untuk masa depan saya, jaminan hari tua, karena saya orang petani. Jangan sampai saya itu menggantungkan anak cucu. Ini sudah 2 tahun tidak bisa menanam padi karena sudah tutup jalan tol. Sampai sekarang belum mendapatkan ganti rugi atau ganti untung. Dan kepada seluruh masyarakat Indonesia itu menyebarluaskan atau biar sampai ke tangan Presiden. Sekian besar harapan saya dari Bapak Presiden atau seluruh yang terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Dan saya sebagai orang desa yang tidak tahu hukum, seandainya ada kesalahan atau apa saja yang kurang berkenan dari Bapak atau seluruh masyarakat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.